Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Oke, silakan masuk. Oke, Pak. Silakan duduk. Silakan duduk. Apa yang saya bantu? Iya Pak. Maaf sebelumnya Pak. Bapak tidak lagi sibuk Pak. Lumayan lah, tapi bisa dibantu. Ada apa? Iya Pak, ini Pak. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan Ya. berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran Pak. Oke, siap. Gimana itu? Nah, apa yang bisa dibantu? Jadi gini Pak, kita langsung saja Ya. ya. Oke, kita sampai deh ya. Iya Pak. Jadi yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oke, dilema etika ya. Iya Pak. Oke, jadi gini Pak Yus. Ini kita coba konteksnya di SMK ya. Kebetulan kan saya kan di bidangnya di bidang humas ya. Jadi itu sekitar di bidang humas kan kita kan lebih banyak hubungan dengan masyarakat, dengan orang tua siswa, dengan dosen ya. Jadi memang ada beberapa hal kayak dilema etika yang mungkin pernah saya alami gitu. Jadi itu saya bagian dulu Pak ya. Jadi begini, pertama saya akan mengidentifikasikan ataupun mengelompokkan dilema etika ini melalui observasi kasus gitu, di mana ada semacam pertentangan antara siswa dengan ada pertentangan antara dua nilai kebajikan ataupun yang sama-sama kepentingan antara siswa dengan industri di dunia PKL misalnya. Nah, di mana kalau kita kaji kepentingan siswa ini, ada yang mereka ini mendapatkan PKL itu yang nyaman. Iya. Nah, sementara di industri dia punya standar juga yang tinggi, dia mau anak PKL itu standar seperti ini. Jadi memang ada dua keinginan sama-sama penting yang mesti kita akomodir. Jadi memang situasi ini itu membutuhkan penilaian yang mendalam lah itu. Jadi untuk menentukan mana langkah terbaik supaya kedua kepentingan ini bisa digabungkan. Gitu sih. Jadi kondisinya nanti kepentingan siswa dengan kebutuhan industri yang mau kita hubungkan. Gitu. Baik Pak. Berarti ada tergantung ya Pak ya. Dari tadi peserta didik maunya yang nyaman. Tapi di dunia industri juga punya standar juga. punya standar. Yang dimana siswa itu kadang tidak bisa memenuhi standar tadi. Iya betul. Jadi ada celah tadi kan. Siap. Itu yang menjadi dilema etika saat ini yang mungkin di kasus yang ini. Baik Pak. Selanjutnya Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, oke. Jadi memang kalau yang di kasus ini itu mungkin saya lagi ke pendekatan namanya kolaboratif namanya. Jadi kita coba ke pendekatan kolaboratif di mana itu kita libatkan pihak-pihak yang punya kepentingan tadi seperti siswa, nanti ada guru pembimbing, nanti ada pihak industri, tiga pihak di sini. Jadi pertama itu saya coba mengkaji nilai-nilai apa yang dibutuhkan di Lombok. Kalau siswa kan dia kan butuh semacam tempat yang nyaman dan butuh semacam kesejahteraan gitu pada saat PKL. Nah, jadi mungkin kami coba untuk mengidentifikasi, mengelompokkan dan mengkaji apa nilai-nilai yang diminta dia oleh industri tadi. Nah, dalam kali ini saya coba untuk mencari solusi kreatif supaya sesuatu tidak sampai memenuhi apa kebutuhan industri dan mereka dapat tempat yang nyaman tadi. Jadi tanpa mengedepankan nilai-nilai pendidikan yang sebelumnya kita bahas tadi. Gitu. Berarti poinnya
Bapak berkolaboratif Ya, dengan tiga kayak tadi, pihak berpihak. pihak yang pertama, pihak Siswa tadi Siswa. siswa 1 tahun, Ya. nanti dengan ada guru pembimbing namanya. guru pembimbing, Kemudian ketiga ada namanya pihak industri. pihak industrinya. Supaya bisa menjembatani tadi. Siapa siap. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, tentunya kalau untuk menyelesaikan masalah seperti ini kita mesti sistematis ya. Sistematis artinya kita coba punya langkah yang sistematis. Contohnya misalkan pertama adalah kita identifikasi dulu masalahnya. Kita lihat dulu siswa itu maunya seperti apa. Kita kaji, kita tuliskan identifikasi masalahnya. Kemudian juga setelah itu langkah kedua saya coba konsultasi dengan pihak terkait nanti. Nah, sehingga sampai kita juga membuat diskusi kelompok untuk mencari solusi untuk menghubungkan kedua wilayah tadi. Dalam pelaksanaan PKI ini, kami sering melakukan mediasi itu antara keluar dengan perusahaan supaya ada mencapai sama-sama kesepakatan yang ada di kedua belah pihak. Jadi situasinya gini, siswa butuh tempat KL dan industri butuh tenaga untuk siswa tadi. Jadi supaya sama-sama kepentingan ini sejalan, sama-sama cocok, maka kita butuh semacam tadi kajian tadi kita kolaborasikan dan juga kita diskusikan sama-sama nanti sehingga celah ini semakin mengecil. Gitu. Jadi, seperti simbiosis mutualisme lah ya Pak ya. Ya. Si pihak industri butuh tenaga siswa tempat Siswa. belajar dan praktek. butuh tempat belajar untuk Nah, praktik. jadi supaya sama-sama kepentingannya akomodir, kita cari solusi tadi. Baik, Pak. Siap, siap. Ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Jadi untuk mengatasi dilema etika ini, itu sepertinya hanya satu solusinya, itu adalah komunikasi yang efektif, komunikasi yang terbuka dan transparan. Jadi ketika kedua belah pihak kita berikan ruang untuk komunikasi, menyampaikan pendapatnya, mereka menyampaikan kebutuhannya, nanti kita akan melihat nanti pelanggaran yang manakah yang menjadi penyambung antara kedua pihak tadi. Jadi solusinya hanya komunikasi yang terbuka dan transparan. Baik. Jadi yang Bapak anggap efektif itu yaitu salah satunya komunikasi yang transparan ya Pak ya, Melalui diskusi tadi ya. melalui diskusi. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau untuk kasus yang ini, itu tantangannya itu biasanya sifatnya lebih ke eksternal. Eksternal Ya, seperti gini, seperti misalkan perusahaan dia butuh, perusahaan dia butuh hasil yang cepat ya. Nah, sementara siswa butuh lebih banyak bimbingan. Iya. Nah, jadi ada kadang juga perbedaan pandangan antara sekolah dan industri mengenai manakah skala prioritas yang akan diambil. Jadi Iya. memang tantangannya lebih ke eksternalnya. Eksternal, ya. Berarti Pak, yang Bapak sebutkan tadi kan perusahaan pengen hasil yang cepat. Nah, siswa Sementara butuh mungkin waktu yang banyak. ya peserta didik atau murid itu mungkin butuh penyesuaian diri. Ya, Sehingga ada tantangannya seperti itu Pak ya. ya itu tantangannya. Jadi pihak sekolah lebih apa tuh Pak yang sudah dilakukan salah satunya? Ya, tadi dengan mediasi tadi supaya bagaimana meminimalkan kerugian kedua belah pihak tadi. Kita coba dengan mediasi tadi. Baik Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau tidak ada kendala seperti itu, kita lihat dulu skala step Pak. Skala kita apa semacam kendalanya. Jika kita butuh penyelesaian cepat, artinya ada suatu tadi konflik tadi kita butuh penyelesaian cepat, maka kita coba langsung ambil solusi di tempat gitu. Ya. Jadi memang tak perlu mengambil waktu khusus lah untuk penyelesaiannya. Nah itu Disegerakan ya. akan segera lebih cepat lebih baik gitu. Iya, siap. Nah tapi jika kalah dan juga
semacam normal itu satu kasus ini kita butuh kajian, Ya. kita butuh pendalaman informasi, kita butuh namanya konsultasi, maka dia itu dikonseling lama. Iya. Jadi memang kita ada situasinya apakah butuh penyelesaian cepat, apakah butuh kajian yang mendalam, itu dia. Baik, berarti tergantung ya Pak ya, Gantung tergantung situasinya. kebutuhan atau situasi. Jadi cepat mesti disegerakan. Ya, kalau misalkan ada kasus yang butuh kajian, kita butuh namanya survei dulu, kita butuh namanya konsultasi dulu, kita butuh namanya penggalian informasi, maka butuh waktu untuk penyelesaiannya. Baik Pak. Selanjutnya Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, kalau misalkan untuk menyelesaikan masalah seperti ini, itu saya butuh pihak-pihak yang membantu ya. Itu contohnya adalah kita butuh namanya kerjasama dengan guru pembimbing, Ya. ya, ataupun dengan pihak industri yang bantu. Itu Pak. Kami juga kita kan mengacu kepada peraturan pelaksanaan PKL misalnya. Ya. Itu yang mempermudah itu adalah hanya dengan namanya membangun kerjasama yang baik dengan seluruh industri. Jadi PKL ini di tahun keberapa tuh biasanya? Beda-beda. Kalau di tahun 4 itu di semester 6. Di SMK 4 di semester 6. Ya. Semester 6 kelas berapa? Kelas 12 dia. Kelas 12. Jadi sebelum dia ada punya jadwal untuk PKL ini, ada nggak pihak luar atau pihak perusahaan yang datang untuk Enggak. tidak? Kita yang melakukan sesuai ke perusahaan. Oh gitu. Kita mengunjungi ke perusahaan tadi, Ah, kita tawarkan kerjasama, nanti mereka akan memberikan opsi-opsi, Pak kami terima PKL dengan syarat seperti ini. Nah, jadi itu yang tadi memicu dilema tadi, siswa kita kemampuannya misalkan A, sementara mesti untuk C. C. Jadi kalau yang kita menjadi kemas, sama dari tengah jadi B. Nah itulah yang jadi dilema etika tadi. Baik Pak. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Oke, ini dia yang agak sih berbeda ya. Jadi memang di sini kan ini kan sama seperti namanya pembelajaran kan seperti pengalaman ya. Jadi pengalaman ini itu menunjukkan misalkan bahwa pengambilan keputusan itu menunjukkan namanya keseimbangan. Itu keseimbangan antara prinsip moral dan realitanya gitu. Jadi memang dalam pengambilan keputusan kita bisa mempertimbangkan tadi antaranya keseimbangan kedua belah pihak. Ya. Jadi yang paling utama adalah kita coba bagaimana membangun kolaborasi dengan semua pihak dan membuka forum diskusi sehingga segala kesenjangan tadi bisa kita minimalisir. Yang pasti untuk mengakomodir dua meetingnya kita mesti sama-sama melihat kebutuhan kedua tadi ya sampai memihak sebelah. Nah jadi itulah yang menjadi pembelajaran yang saya bawakan dalam pengambilan keputusan ketika ada kedua belah pihak yang mempunyai sama kepentingan. Iya. Berarti untuk dilema etika itu kalau ada suatu problem kita harus seimbangkan gitu Pak ya, kedua belah pihak. Ya, jangan sampai ada yang merasa diunggulkan ataupun di belah sebelah gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, Terima kasih ya Pak. oke baik cukup ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, Mohon izin keluar Pak. oke silakan. Kesimpulan yang lebih spesifik berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa para pemimpin umumnya sepakat bahwa pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan adalah hal yang krusial. Namun, mereka juga mengakui bahwa tantangan terbesar dalam konsistensi penerapan nilai-nilai tersebut dalam situasi yang dinamis. Proses pengambilan keputusan yang mereka gunakan bervariasi, namun umumnya melibatkan refleksi diri, konsultasi dengan tim, dan pertimbangan terhadap dampak jangka panjang. Para pemimpin juga menekankan pentingnya peran kepemimpinan dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengambilan keputusan
yang etis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Bayu. Izin Bu. Silakan duduk. Oke, Bu. Apa Ibu sedang sibuk, Bu? Enggak ya. Jadi begini Bu, Bayu ingin mewawancara Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran, Bu. Ya, Ibu. silakan. Ya Bu. Jadi langsung saja Bu ya. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya. Selama ini saya mengidentifikasi dilema ketika situasi yang muncul melibatkan dua pilihan yang sama yang mengandung nilai kebajikan dan kepentingan sah. Nah, dalam konteks ini contohnya yaitu untuk kenaikan kelas. Oh, kenaikan kelas gitu. Nah, dilema ini ketika muncul itu harus memilih antara kepentingan siswa Ibu. Secara akademik belum mencapai standar Ibu. dan kebijakan pemerintah menekankan bahwa tidak ada siswa yang tinggal. Iya. Di sini moralitas dalam mendukung perkembangan individu dan juga siswa tanggung jawab terhadap aturan konstitusional beradu. Tentu kita harus memilih mana yang sesuai dengan keadaan sekolah kita. Iya, betul. Berarti di satu sisi siswa ini belum mencapai Ya, standar akademik, Ya. tapi di sisi lain tidak harus naik kelas ya Bu ya. Ya. Nah, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Nah, dalam situasi ini, itu saya cenderung menggunakan pendekatan berbasis nilai kebajikan. Pertama, saya meninjau dulu tujuan akhir pendidikan, yaitu memastikan siswa mendapatkan pelajaran terbaik. Dan saya juga akan melakukan diskusi terbuka dengan tenaga kependidikan, dengan wali kelas, dan orang tua siswa untuk mempertimbangkan kepentingan jangka panjang anak serta mengupayakan keseimbangan antara kebijakan dan kebutuhan individual siswa. Ya, Bu. Berarti Ibu menggunakan berbasis nilai kebajikan dan mengajak diskusi guru beserta wali murid ya Bu ya? Baik Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkah yang pertama yaitu melakukan refleksi mendalam terhadap situasi, melihat dari berbagai perspektif. Saya kemudian mengumpulkan instrumen dari guru, orang tua, dan juga pihak terkait lainnya. Baik, Ibu melakukan refleksi mendalam, kemudian mengumpulkan Dan mengumpulkan informasi ya Bu ya, dari guru dan orang tua. Dan instansi terkait lainnya. Baik Bu, baik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dilema etika ini? Yaitu keterbukaan dalam komunikasi dan musyawarah dengan seluruh pemangku kepentingan. Sangat efektif. Selain itu juga refleksi nilai kebajikan seperti keadilan dan tanggung jawab. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus
dilema etika ini, Bu? Itu tantangan utamanya adalah menemukan keseimbangan antara mengikuti situasi, aturan, dan kebijakan formal dalam kebutuhan individual siswa. Baik, Bu. Berarti menemukan keseimbangan Antara mengikuti antara aturan mengikuti aturan, Ibu. dan kebijakan formal. Baik, Bu. Selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, Bu, dilema etika ini? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu jalankan? Biasanya saya tidak langsung mengambil keputusan di tempat untuk kasus-kasus yang rumit. Saya akan berikan waktu untuk berkomunikasi dan mempertimbangkan semua faktor secara mendalam. Baik, Bu. Berarti kalau yang agak kasusnya rumit, Ibu tidak langsung mengambil keputusan. Ya, mengadakan musyawarah dengan. Ibu adakan musyawarah, diskusi dengan majelis guru, bisa ya, Bu ya? Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang membantu misalnya kita mengadakan diskusi dengan teman sejawat. Dengan rekan sejawat, Bu ya? Teman sejawat, terutama kepala sekolah lain, serta masukan dari guru yang terlibat dalam keseharian siswa yang sangat membantu. Jadi itulah faktor-faktor yang mempermudah Ibu atau seseorang seperti rekan sejawat dan kepsek, sesama kepsek lainnya, Bu ya. Baik, Bu. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengambilan keputusan di dilema etika itu selalu mengajarkan pentingnya keseimbangan antara hati dan aturan. Saya selalu belajar bahwa meskipun aturan itu penting, memahami situasi siswa secara individual dan berbicara dari sisi empati dan keadilan memberikan keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Baik, Bu. Berarti kita tuh diajar untuk kepentingan hati dan aturan itu harus seimbang, Ibu ya. Dan kita selalu bijak. Baik. Mungkin itu saja wawancara Bayu ke Ibu. Bayu mengucapkan terima kasih, Bu, atas waktunya. Dan Bayu mohon izin dulu untuk balik ke kelas. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Refleksi singkat dari hasil diskusi ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika seperti kenaikan kelas siswa yang tidak memenuhi kriteria namun dihadapkan pada kebijakan pemerintah membutuhkan pendekatan yang seimbang antara kebijakan formal dan nilai-nilai kebajikan. Kepala sekolah perlu mengidentifikasi dilema dengan mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk kebutuhan peserta didik dan aturan yang berlaku. Proses pengambilan keputusan yang efektif melibatkan komunikasi terbuka, refleksi, dan musyawarah dengan semua pihak terkait, serta fleksibilitas dalam menerapkan kebijakan sesuai situasi individual peserta didik. Tantangan utamanya adalah menemukan keseimbangan antara kepatuhan pada aturan dan keadilan bagi peserta didik, tetapi melalui refleksi dan pembelajaran, keputusan yang bijak dan bertanggung jawab dapat tercapai.